Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di ruang aula untuk bersama-sama berkolaborasi menerapkan budaya positif di SD Negeri 1 Katuliti. Saya Niwayasi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, akan menyebarkan pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Katuliti. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, ada beberapa konsep inti dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama ada perubahan, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu sebagai berikut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan yang sama. Yang kedua ada realitas kebutuhan yang berbeda. Disiplin positif. Dalam penerapan budaya positif tentu kita harus memiliki disiplin, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan. Ya, ada beberapa nilai-nilai yang kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Primary Years Programs dan keterampilan hidup atau life skill. Untuk mewujudkan budaya positif, tentu kita harus mewujudkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berikut motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang dua diantaranya tadi adalah motivasi ekstrinsik. Berikut cara-cara kita untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama ada hukuman. Itu hukuman biasanya dia tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan kita harapkan di sekolah untuk menerapkan restitusi atau segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Berikut 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru adalah sebagai berikut. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Dan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Di sana posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dari penerapan posisi kontrol, kita harus menghindari posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebaiknya sebagai guru kita harus memposisikan posisi kontrol kita di manajer, di mana kita dapat mengerti keadaan murid dan memberi murid suatu solusi. Contohnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Contohnya, ini posisi kontrol, apakah aku dalam posisi hukuman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebaiknya pernyataan seperti ini dihindari sebagai guru. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Ini merupakan salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Baik, dari posisi-posisi kontrol tersebut, untuk menciptakan budaya positif, tentu kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Baik, mengapa keyakinan kelas perlu? Bukan peraturan kelas. Berikut alasannya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik, untuk penerapan tadi, salah satu 5 posisi kontrol sebagai guru yang harus kita terapkan untuk budaya positif di sekolah, yaitu sebagai manajer. Bagaimana cara kita sebagai guru agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer? Salah satu caranya adalah dengan penerapan segitiga restitusi. Suatu proses segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baik, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat contoh pertanyaan yang kita berikan kepada siswa adalah sebagai berikut. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tetapi, ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dengan menstabilkan identitas, jadi siswa bisa merasa atau menjadi dirinya sendiri dengan mencari solusi atas apa kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya adalah dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pertanyaan dari menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik, berikut
contoh penerapan segitiga restitusi. Dan tadi dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan mereka? Iya, saya kesal sih. Kenapa kesal? Kerjaan saya bukan hanya terus main. Oh begitu ya. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisinya Bina, ibu juga akan berbuat yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Bina? Marah-marah pun saya mengikuti Bima dan tanpa sadar saya mendobrak pintu Bima. Iya. Oh begitu ya. Kamu pasti punya alasan untuk marah seperti itu. Masa saya karena bilang saja saya susah payah mengerjakan soal tapi Bima memang tidak bisa sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak ada pekerjaan yang dicoba. Kalau begitu saja oleh Bima. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat dalam diri ibu kepada ibu. Misalnya memukul. Nah, sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mengenai meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Bagus. Terus sekali, menurut kamu saling menghormati antar teman apa penting menurut kamu? Baik, menurut kamu itu penting jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau saya mencontek, saya akan melakukan dipikir atau lainnya saya benci. Iya, tepat sekali tindakan kamu Tina. Tetap semangat dan sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Baik, video berikut adalah suatu gambaran bagaimana kita melakukan dalam upaya menstabilkan identitas siswa dalam segitiga restitusi. Baik, dengan cara demikian kita bisa menghindari hukuman atau pembuat rasa bersalah dengan cara melakukan tahapan segitiga restitusi jika siswa kita mengalami sebuah masalah. Baik Bapak Ibu, dalam penerapan program program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti standar nasional pendidikan kita di Indonesia. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di SD Negeri 1 Baturiti. Jika ada tutur kata dan perbuatan saya yang sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Nyonya Sri Ayu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Semua selamat tahun. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak. Untuk menanamkan budaya positif di kelas 1, mari kita hari ini membuat keyakinan kelas. Baik anak-anak, keyakinan kelas itu nanti akan anak-anak lakukan. Tujuannya adalah untuk membuat kedamaian ya, kerukunan dan ketertiban di dalam kelas. Ya, jadi semoga budaya positif
anak-anak terapkan sampai besar ya, di mana saja. Baik anak-anak, sebelum itu kita anak-anak mengenal nggak peraturan-peraturan yang ada di sekolah? Silakan sekarang tulis peraturan-peraturan yang anak ketahui. Silakan tulis di kertas yang Bu Guru bagikan peraturan-peraturan di sekolah kita. Iya, buatan pensilnya kan? Apa ini Bu Guru? Tulis ya. Tabu kanan. Baik anak-anak, silakan tulis peraturan-peraturan yang anak-anak ketahui ya. Arsha. Di kanan ya, di sini kanan di sana. Iya, sabar. Jangan buang. Ya. Bagaimana sudah anak-anak? Ayo sudah? Silakan. Dibuka gitu ya. Apa? Sudah. Enggak ditulis itu. Bu, ini udah dibuka tuh. Udah dibuka. Kasih nama aja ya. Ini bukan. Ya sayang. Kan bagus ini tidak boleh membuang sampah di kelas. Ya, gitu ya. Anak-anak, sekarang anak sudah tulis peraturan-peraturan yang anak ketahui di sekolah. Ya, baik. Dari peraturan-peraturan ini, kita akan cari kata-kata positif dan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada peraturan-peraturan itu. Anak-anak, kenapa anak-anak dilarang untuk membuang sampah sembarangan? Tahu nggak nilai positif atau kebajikan yang ada? Kenapa? Banyak ini, banyak sarang. Oh, banyak sarang nyamuk. Berarti nilai positifnya adalah menjaga kebersihan. Baik, di sini anak-anak, di sini juga ada tidak boleh ribut. Apa nilai kebajikan tidak boleh ribut ya? Biar Disiplin. ya, biar disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Baik, ada di sini lagi. Rumahnya. Iya, kalau video di kelas nanti sidang mendengarkan baik, dari semua peraturan-peraturan ini kita akan jadikan keyakinan kelas. Bu Guru akan pilih ya yang mana saja yang akan menjadi keyakinan kelas. Yang sama Bu Guru akan jadikan satu. Tidak boleh makan di kelas. Iya. Tidak boleh buang sampah. Baik, dari peraturan-peraturan ini kita akan ubah dan yakini bersama ya. Ya, kita sepakati bersama. Nanti kita ubah peraturan-peraturannya menjadi kata positif. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Menjadi apa dia sayang?
tempel di kelas ya. Ya, sekarang kalau tidak boleh mengejek teman atau Menghargai teman. ya, bagus. Baik, sekarang keyakinan kelas. Ada lagi yang lain anak-anak? Tidak boleh tidur di kelas. Ini sudah ya. Jaga kedisiplinan. Ya, lagi apa lagi? Saya. Iya, makan. Bagaimana? Makan saat jam. Makanlah saat Bisa benar. ya, jam istirahat. Bisa benar. Baik anak-anak, ini merupakan keyakinan kelas yang akan kita terapkan bersama. Jadi anak-anak akan menerapkan keyakinan kelas ini dan mematuhi keyakinan kelas yang kita buat bersama. Ya, biar bagaimana sayang? Biar hidup kita teratur. Ya anak-anak. Ya, anak-anak sudah sekarang buat keyakinan kelas. Tepuk tangan semuanya. Mari kita lakukan dan yakini bersama. Baik, sekarang kita akan tahap dalam menyepakati keyakinan kelas dengan membubuhkan jarinya, ibu jarinya, apa namanya? Cap jempol ya, bahwa anak-anak yang membuat, jadi anak-anak tidak boleh melanggar. Mengerti? Baik. Baik anak-anak. Kesepakatan kelas sudah atau keyakinan kelas sudah kita yakini dan sepakati bersama. Mari sekarang anak-anak mengumpulkan cap jempol bahwa anak-anak yang meyakini dan tidak akan melanggarnya. Mengerti anak-anak? Silakan deh. Silakan stempel di sini. Tekan. Ditekan. Ya. Ya. Itu. Boleh beda warnanya ya. Dikit aja. Jangan. Tangan jempol. Ya. Ayo Asya. Ya boleh di mana aja. Boleh di mana? Di sini. Di sini boleh ya. Ayo lanjut sekarang. Asya. Ya. Satu aja saya. Mau nggak? Ya. Langsung di mana aja boleh. Ayo, warnanya. Lanjut saya, Aryawan. Langsung tarik tempat duduknya ya. Langsung duduk saya. Ya, langsung duduk saya. Ayo Aryawan, di mana aja boleh. Boleh. Ya, di sini boleh saya.